Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, kita di pelajaran tafsir pada pertemuan hari ini kita lanjut ke bab 2 ya. Kemarin bab 1 kita sudah selesaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang bab 2 kita akan membahas tentang wajibatud dakwah atau kewajiban berdakwah. Yang pertama yang akan kita bahas di dalam bab wajibatud dakwah adalah pendahuluannya dulu ya. Pendahuluan yang pertama adalah tentang usul dakwah atau asas-asas dakwah. Ya tentunya kita semua sudah tahu ya, banyak di materi fikih dakwah, di halaqah sudah sering disinggung masalah ini semua. Tartakizu da'wa ilallahi ta'ala ala khamsati anasir. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala terdiri dari 5 unsur. Nah, unsur-unsur inilah yang harus dipenuhi dalam berdakwah. Yang pertama adalah al-madah atau al-maudhu', temanya, tema dakwahnya gitu ya. Yang kedua adalah ad-da'iyah atau pelaku dakwahnya, fa'ilnya. Yang ketiga adalah al-mad'uin, objek dakwahnya. Yang keempat adalah al-manhajiyah, kurikulumnya. Yang kelima adalah al-uslub atau gaya bahasa dalam berdakwah. Hadhihi hiyal anasir allati la taqumu da'watu illa biha. Nah, ini adalah unsur-unsur yang tidak bisa berdiri sebuah dakwah kecuali dengan melaksanakan kelima unsur ini. Wala yatahaqqaqun najah illa bitasdidiha. Dan tidak bisa terjadi sebuah kesuksesan dalam berdakwah kecuali dengan menyelesaikan 5 unsur ini. Fakullama kana shawaban najah fiha. Setiap ada kebenaran atau kesuksesan itu pasti ada di 5 unsur ini ya. Kanatin nata'ij a'dhamu fa'idah wa atyabu thimaran. A'dhamu fa'idatan wa atyabu thimaran. Hasilnya nanti ketika memenuhi kelima unsur ini maka akan menjadi faidah yang paling besar dan buahnya itu sangat bagus seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke slide kedua tentang ta'rifud dakwah atau pengertian dakwah. Awalan ad-da'watu lughatan, dakwah secara bahasa, mushtaqatan minal fi'li tsulasi da'a yad'u da'watan, wal ismu ad-da'watu wal qa'imu biha yusamma da'iyah. Mushtaqah diambil dari fi'il sulasi ya, fa'ala yaf'alu fi'lan ya. Da'a yad'u da'watan. Wal ismu, isimnya adalah ad-da'watu, wal qa'imu biha, fa'ilnya atau yang melaksanakannya dinamakan da'iyah. Wal jam'u, jamaknya adalah du'at. Wal kalimatu da'watu fil lughati 'indata ma'an. Nah, kalimat dakwah dalam bahasa itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah an-nida, panggilan, wa talab, permintaan ya, wa tajamu, mengumpulkan, wa du'a, sama ya permintaan, as-su'al, permintaan juga ya, wal istimalah, istimalah itu menyeret ya, atau mengumpulkan juga sama. Ada waktu istilahan, dakwah secara istilah, kalimatud dakwah minal alfadil musytarikah. Kalimat dakwah itu merupakan salah satu dari lafaz-lafaz al-musytarikah atau kalimat majmu' ya, yang mempunyai banyak makna. Fa innahu yuradu biha fil ghalibi ma'nayan. Sedangkan yang dimaksud dakwah di situ secara umum berarti ada 2 makna. Yang pertama adalah ad-da'watu bi ma'na al-islam aw risalah. Dakwah adalah Islam atau kerasulan. Yang kedua adalah ad-da'watu bi ma'na amaliyatu nasrul Islam wa tablighur risalah. Perbuatan untuk menyebarkan agama Islam dan menyampaikan risalah. Nah, kita masuk ke intinya sekarang. Yang akan dibahas di kelas 12 itu adalah tafsir surat An-Nahl ayat 125 yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl al-ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah ya, serulah
kepada agama Allah, kepada jalan Allah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili, sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui dengan siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Maha mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah. Tafsir dari ayat ini silahkan dicari, banyak sekali ya, menyesuaikan. Nah, di sini ringkasnya adalah wa bin nadhari wa tadabburi fil ayatil karimati wa ma dzukira fiha min aqwalin tattadihu umurun tajidarul isyaratu ilaiha. Dengan melihat, mentadaburi ayat ini ya, dan wa ma dzukira fiha min aqwalin, dan beberapa pendapat tentang tafsir dari ayat ini, tattadihu umurun ya, sudah jelas beberapa perkara, tajidarul isyaratu ilaiha, yang pantas kita jadikan isyarat. Wahia, ada beberapa isyarat dari ayat ini. Yang pertama adalah awalan harful ba fi qoulihi ta'ala bil hikmati. Huruf ba dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat itu bil hikmati. Jadi yang menjadi pokok bahasan pertama adalah huruf ba-nya. Fal ba'u lil isti'anah. Ba di situ maknanya adalah untuk isti'anah ya. Di dalam ilmu balaghah, insyaallah antum tahu semuanya ya, isti'anah itu menolong atau bisa dikatakan mengkaitkan, seperti itu. Wal ilsaqul fi'li bil maf'ulu bihi, atau bisa dikatakan menautkan fi'il bil maf'ul bihi dengan maf'ul bihnya. Fi'ilnya adalah ud'u, maf'ulnya adalah hikmah di situ. Jadi dikaitkan dengan huruf ba. Wa yakunul maknanya dari bil hikmah di situ adalah ud'u multaziman bil hikmati. Berdakwahlah senantiasa dengan hikmah atau selalu dengan hikmah. Wal takunil hikmatu mulazamatan lidakwati, dan jadikan hikmah itu mulazamatan lil hikmati, selalu membersamai dakwah. Jadi hikmah itu harus selalu bersama dakwah, dan dakwah itu harus dengan hikmah. Saniyan fil ayati fi'lan, di dalam ayat itu ada dua fi'il, fi'ilnya yaitu ud'u wa jadil, dua fi'il amr ya, ud'u wa jadil. Yarbituhuma harful ataf, yang diikat atau dihubungkan dengan huruf ataf. Ud'u bil hikmati wal mau'izati wa jadil, huruf waw ya, wawunya adalah wawu ataf, billati hi ahsan. Wa jadalahu bimakna khasamahu, debatlah mereka ya. Wal aslu kama ja'a fi kalamil Imam An-Naisaburi huwa ad-da'watu. Ammal jidal atau perdebatan, fahuwa dzarfun qad yutarru ilaihi da'i, itu adalah keadaan yang mungkin membahayakan seorang dai atau mungkin terjadi kepada seorang dai. Wa yajurruhu ilaihi lamada'u, dan juga mungkin terjadi kepada orang-orang yang objek dakwahnya gitu ya. Kama ja'a fi qoulihi walakin ad-da'i qad yutarru ma'al khasmil aladi ila istimalil hujajil mulazimatil mufahimah. Akan tetapi seorang dai itu terkadang ditimpa oleh perdebatan yang sengit ya, ila istimalil hujaji al mulazimatil mufahimah, yang mengharuskan dia untuk menggunakan dalil-dalil yang lazim, dalil-dalil yang meyakinkan. Falihada sabab atafa ala dakwah qauluhu ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, oleh sebab itulah ketika berdakwah itu dihubungkan dengan mujadalah atau perdebatan ya, wajadilhum billati hiya ahsan ay jadilhum fi hadil mukhasamati bil husna. Debatlah mereka dalam keadaan perdebatan, yang maksudnya di medan perdebatan dengan baik, bil husna. Salisan, inna da'wata bil hikmah wal mau'izal hasanah hiya lil sinfaini minan nas. Dakwah dengan hikmah dan mau'izah hasanah itu ya dua unsur yang menimpa oleh manusia ya, yang akan terjadi pada manusia. Awaluhuma a'la darajatan minasani, yang pertama itu lebih besar atau lebih tinggi derajatnya dari yang kedua.
wa aqrabu ilal qabuli wal istijabati, dan lebih mudah untuk diterima, yaitu yang pertama adalah dengan hikmah. Berarti tingkatannya dakwah itu ya dengan hikmah, yang kedua baru dengan mau'idhah hasanah. Rabi'an, inna da'i muballighun wa sababun. Sesungguhnya seorang dai itu dia hanyalah muballigh, penyampai pesan ya, wa sababun, dan sebab. Wala yamliku illa hidayatal qaul wal irsyad wal bayan wan nush. Jadi seorang dai itu dia nggak punya wewenang kecuali hidayatul qaul ya, menasihati, wal irsyad, menunjuki, wal bayan, menerangkan, wan nush, menasihati juga ya. Amat taufik lil hidayah, tapi sedangkan taufik atau ya petunjuk hidayah yang sesungguhnya, fala yamlikuhu ilallahi ta'ala wahdahu, tidak bisa kita miliki, yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Khamisan, innaha ad-da'watu ila sabili rabbika, ila sabilillah ya, ila sabili rabbika, surat An-Nahl ya, di situ ud'u ila sabili rabbika, maksudnya dakwah itu, yang dinamakan dakwah itu ya pasti menuju kepada Allah, menuju jalan Allah gitu. Ad-da'watu ila rabbil alamin, dakwah itu yang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengajak atau menyeru tapi tidak menuju ke jalan Allah, maka tidak bisa dinamakan dakwah. Sadisan, yang keenam adalah al-istikhlasu ma'na ad-da'watu, ringkasan dari mana ad-da'watu bil hikmah ya. Kenapa tadi dakwah dengan hikmah itu lebih mudah diterima dan derajatnya lebih tinggi daripada yang lain? Ai ma'na hikmah ya tadammanu ma yali. Hikmah itu ada beberapa makna ya. Jadi kalau dakwah dengan hikmah itu pasti mencangkup 3 makna ini. Berbeda dengan mau'idhah hasanah ataupun mujadalah. Yang pertama adalah isti'malul hujaj wal barahin al-qawiyatul muhfahimah al-yaqiniyah. Dia menggunakan dalil yang kuat, yang pasti, yang meyakinkan, yang tidak bisa didebat. Seperti itu. Yang kedua, mura'atu halil mad'u. Orang yang berdakwah dengan hikmah itu dia memperhatikan keadaan mad'unya. Fa da'watul aba wal aqrabina tahtaju ila tawaddudi wallin. Dakwah kepada saudara ya, kepada ayah, kepada kakek, kepada paman-paman, wal aqrabin ya, orang-orang yang dekat, maksudnya saudara kita. Tahtaju ila tawaddudi wallin. Dia membutuhkan cinta kasih dan juga lemah lembut ya, tidak bisa memaksa. Wada'watul awam, kemudian kalau dakwah kepada orang secara umum, maksudnya adalah bukan orang dekat kita. Bil idhofati ila husnil qaul, harus dengan perkataan yang baik, yaitu tahtaju ila targhib wa tarhib ya, butuh motivasi, butuh peringatan. Wastidrajuhum, kemudian dengan juga memuji-muji gitu ya. Wa mudaratuh, mengatur mereka juga perlu diatur gitu ya. Wa mujaratuhum, dan juga kalau dakwah dengan orang umum itu juga bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bihadfi, dengan tujuan apa? Kenapa harus ada tarik ulur gitu ya ketika dengan masyarakat? Bihadfi, dengan tujuan adami tasodumi ma'al mukhalifina ma'a awali muwajihatin. Jadi tidak ada tabrakan atau tidak ada perselisihan dengan orang yang berbeda pendapat gitu ya, ma'awali muwajahatin, ketika pertama kali bertemu. Hatta yatakhallaw an ma'lufihin, sehingga mereka itu bisa terlepas dari kebiasaannya. Jadi untuk merubah kebiasaan suatu masyarakat itu tidak bisa dipaksakan, harus ada tarik ulur. Seperti itu. Itu kalau dakwahnya jangan hikmah. Kemudian yang ketiga, ciri khas dari dakwah bil hikmah adalah mura'atul marhalah allati tamurru biha al-dakwah. Jadi memperhatikan marhalah yang dia berdakwah di sana gitu ya, min haitsu takwin ya, pembentukannya, awal istithaf itu ya, perlipatan atau tanggung jawabnya, wal istikhlaf, menjadikannya pemimpin misalkan, aw baina hadhil marahil wa ba'duha, dan atau antara marhalah ini dan yang lainnya. Itulah yang menyebabkan dakwah bil hikmah itu menjadi dakwah yang paling tinggi tingkatannya daripada bil mau'idhah hasanah wa mujadalah. Walaupun ketiganya merupakan metode dakwah gitu ya, metode dakwah imma bil hikmah awil mau'idhah hasanah awil mujadalah kan, dan ketiga-tiganya bisa kita
pakai. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan membahas tentang marahil ad-dakwah, ya, ada dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah, melihat sejarah dan membahasnya dari tafsiran ayat. Seperti itu. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.